Selamat malam pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkini mengenai konflik yang terjadi di Laut Merah dan juga antara Israel dan Hamas. Kepala Perundingan kelompok Houthi di Yaman, Mohammed Abdul Salam mengatakan serangan mereka akan terus berlanjut meskipun Amerika Serikat dan sekutunya melakukan serangan balik di Laut Merah pada Senin 15 Januari 2024. Dia menegaskan posisi kelompok tersebut tidak berubah sejak serangan udara pimpinan AS di Yaman. Dia memperingatkan bahwa serangan terhadap kapal menuju Israel akan terus berlanjut. Dia menambahkan bahwa tuntutan kelompok tersebut masih berupa penghentian serangan Israel di Gaza dan mengizinkan bantuan kemanusiaan ke utara dan selatan jalur tersebut. Israel selalu membantah memiliki hubungan dengan kapal-kapal yang diserang di Laut Merah. Militer AS menyebut pada hari Minggu bahwa jet tempur AS menembak jatuh rudal jelajah anti kapal yang ditembakkan Houthi ke arah USS Labon di Laut Merah bagian selatan. Gerakan Houthi menguasai sebagian besar wilayah Yaman telah hampir satu dekade berperang melawan koalisi yang didukung AS dan Saudi. Beberapa perusahaan pelayaran internasional juga telah menghentikan pengiriman atau beralih ke rute yang lebih panjang dan paling mahal. Setidaknya 6 kapal tanker minyak telah mengalihkan jalurnya atau berhenti sebelum memasuki Laut Merah bagian selatan sejak akhir pekan. Hal ini menurut data pelacakan kapal dari LSEG dan Kepler. Dengan demikian, jumlah total gangguan pengiriman yang dihitung oleh Reuters tidaknya berjumlah 15 sejak serangan pimpinan AS terhadap posisi Houthi di Yaman pekan lalu. Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu meminta Houthi segera mengakhiri serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan secara implisit mendukung satuan tugas pimpinan AS yang telah melindungi kapal tersebut sambil memperingatkan terhadap meningkatnya ketegangan. Sementara itu, pemirsa sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, merilis pesan yang menyatakan akan mengungkap nasib 3 tawanan yang ditahan di Gaza pada Senin hari ini. Pesan tersebut yang diunggah di saluran Telegram disertai dengan video di mana para tawanan berbicara di depan kamera. Video tersebut menampilkan tawanan Noah Argamani berusia 26 tahun, Yosi Sarabi 53 tahun, dan Itai Svirsky 38 tahun. Dikutip dari Al Jazeera, Hamas mengatakan sebelumnya pihaknya kehilangan kontak dengan beberapa tawanan ketika pasukan Israel menembaki Gaza. Mereka menyatakan bahwa para tawanan tersebut mungkin terbunuh dalam pemboman Israel. Hamas juga mendesak pemerintah Israel untuk menghentikan serangan udara dan darat, serta segera membebaskan sandera mereka. Para pejabat Israel menolak menanggapi pesan publik Hamas mengenai para tawanan tersebut dan menganggapnya sebagai perang psikologis. Mengutip Reuters, sekitar setengah dari 240 sandera yang disandera oleh Hamas dalam serangan pada 7 Oktober ke Israel Selatan telah dibebaskan dalam gencatan senjata yang berumur pendek pada bulan November. Namun Israel mengatakan 132 orang masih berada di Gaza dan 25 orang tewas dalam perlawanan. Pasukan Israel membombardir sasaran di selatan, utara dan tengah Gaza pada hari Senin ini menjelang pengumuman nasib para tawanan. Pejabat kesehatan Gaza menyebut ada 12 warga Palestina tewas dan lainnya terluka dalam serangan udara Israel sejak Minggu malam di sebuah rumah di kota Gaza di utara. Sementara gumpalan asap membumbung di atas kota utama Khan Yunis di selatan yang ditembaki oleh tank-tank Israel. Kantor pers Palestina yang berafiliasi dengan Hamas yaitu Safa melaporkan bentrokan sengit antara militan Hamas dan pasukan Israel di Khan Younis. Serangan tank Israel juga dilaporkan terjadi di dekat kamp pengungsi Al-Bureij dan Al-Makhasi di Gaza Tengah. Di kamp pengungsi Al-Nusairat, jurnalis lokal Doa Elbas menunjukkan rekaman jalan yang dulunya adalah jalan tempat dia tinggal. אני נועה ארגמני, בת 26 מבאר שבע. שמי יוסי שרעבי,
אני בן 53. אני איתי סבירסקי, בן 38 מתל אביב. תראו את הטירוף הזה, תחזירו אותנו למשפחות שלנו. נתניהו, בבקשה, תעצור את המלחמה. תחזיר אותנו הביתה. וזה חייבים לעצור עכשיו את המלחמה. אני נועה ארגמני, בת 26 מבאר שבע. Brigade Al-Qassam mengatakan telah mengirimkan pesan kepada keluarga para tawanan Israel yang mereka tangkap pada Senin 15 Januari 2024. Dalam pernyataan terbaru, mereka, Al-Qassam menyatakan bahwa nasib banyak tawanan Israel yang ditahan oleh kelompok tersebut tidak diketahui di tengah serangan mematikan Israel di jalur Gaza. Ini merupakan pengumuman yang menjadi sorotan karena dilontarkan tepat pada hari ke-100 perang Israel di Gaza. Juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Obaidah, menyebut para tawanan Israel yang masih berada di tangan Brigade Al-Qassam kini dipindahkan semua ke terowongan untuk menghindari terbunuh oleh bom-bom yang dilepaskan tentara negara mereka sendiri. Obaidah mengatakan kemungkinan besar banyak dari tawanan terbunuh baru-baru ini. Juru bicara brigade tersebut mengatakan Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan para tawanan Israel. Kemudian pada hari Senin, Brigade Al-Qassam juga mengunggah video yang menampilkan 3 tawanan Israel yang diduga ditahan di jalur Gaza. Para tawanan tersebut muncul dalam video dan mengirimkan pesan kepada pemerintah Israel. Mereka menuntut diakhirinya perang dan dikembalikan ke keluarga mereka. Video tersebut juga diakhiri dengan statement Brigade Al-Qassam yang menyatakan dalam bahasa Arab, Ibrani, dan Inggris bahwa mereka akan mengumumkan nasib para tawanan pada Senin malam ini. مئة يوم على بدء معركة طوفان الأقصى. هذه المعركة التاريخية المفصلية في حاضر شعبنا وأمتنا. هذه الصرخة التي دوت في سمع الزمان وملأت بقوة الله بصر الدنيا لتحرر كل الشعوب والأمم المستعبدة ولتعطي نموذجا كيف للكف أن يناطح المخرز وكيف لاحتلال عنصري نازي بغيض يراد له أن يكون قدرا لشعبنا أن يصبح الكيان الأكثر بشاعة أمام كل العالم، تارة بسحق كبريائه والرد على عنجهيته في 7 أكتوبر، وتارة بمواجهة بطشه وإجرامه في معركة أسطورية. 100 يوم على بدء معركة طوفان الأقصى. هذه المعركة التاريخية المفصلية. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.